Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Larasati, NPM 1814151039 akan menjelaskan satu artikel yang berjudul Komposisi Jenis Invasif Alien Spesies atau IAS di Kebun Raya Baturaden, Jawa Tengah. Sebelum lebih dalam, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kebun raya. Kebun raya adalah suatu area lahan yang ditanami dengan berbagai jenis koleksi tumbuhan dengan tujuan utama untuk keperluan penelitian ilmiah dan konservasi ex situ. Untuk invasif alien spesies sendiri yaitu spesies asing yang diintroduksi secara sengaja atau tidak sengaja, berasal dari luar habitat alaminya yang memiliki kemampuan untuk membentuk diri, menyerang, berkompetisi dengan spesies lokal atau asli, dan mengambil alih lingkungannya. Teman-teman bisa lihat untuk gambar di samping, yaitu pohon yang dililit oleh IAS. Berikut adalah artikel yang akan saya bahas di sini. Untuk poin pertama yaitu pendahuluan. The Invasive Species Advisory Committee atau ISAC menegaskan bahwa gangguan terhadap suatu ekosistem akibat masuknya IAS yaitu dapat menimbulkan kerugian-kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan manusia, dan merusak jenis asli serta ekosistem dalam skala global, sehingga menyebabkan terjadinya degradasi dan hilangnya suatu habitat. Kebun raya sebagai tempat konservasi dikhawatirkan akan berkurang koleksinya dengan adanya jumlah spesies introduksi yang besar. Hal ini menyebabkan besarnya potensi spesies introduksi sebagai IAS dapat menurunkan nilai taksonominya dan menurunnya nilai ekonomis pada kawasan terkait. Untuk poin kedua yaitu tujuan penelitian. Pengoptimalan fungsi Kebun Raya Baturaden sebagai lembaga perlindungan keanekaragaman hayati. Oleh itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis IAS dapat mempengaruhi biodiversitas vegetasi di Kebun Raya Baturaden dan mengetahui rekomendasi cara pengendalian IAS tersebut. Untuk poin ketiga yaitu metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu, penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2017 di Kebun Raya Baturaden yang terletak di Desa Kemutung Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Untuk jumlah titik plot terdiri dari 40 titik sampel terbagi menjadi 10 titik dengan jarak antar titik 40 meter. Untuk metode kerjanya, penelitian ini bersifat kuantitatif serta kualitatif deskriptif analisis, yaitu untuk kualitatifnya sendiri dipergunakan untuk perhitungan data IAS baik INP, keanekaragaman jenis maupun pola persebarannya. Untuk kualitatif secara deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan dan menganalisa data melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak yang memiliki kompetensi tinggi mengenai IAS dan menggunakan metode kombinasi jalur berpetak. Berikut untuk analisis datanya. Indeks nilai penting atau INP dapat diketahui dengan rumus-rumus di samping. Terdapat rumus kerapatan jenis, yaitu kerapatan dan kerapatan relatif, frekuensi, dan dominansi. Untuk poin keempat yaitu hasil dan pembahasan. Penyebab adanya introduksi IAS yaitu yang pertama, gangguan terhadap kawasan konservasi tersebut. Yang kedua, aktivitas manusia yang dengan sengaja mengubah peruntukan kawasan konservasi. Yang ketiga, pembukaan infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Dan yang keempat yaitu adanya kegiatan silvikultur di suatu kawasan. Untuk tanaman yang diperuntukkan sebagai tanaman pagar, tepi dan sela yaitu puspa atau dengan nama latin Simawalinsi dan Kaliandra merah atau Kaliandra houstoniana, Varcolot-thyrsus. Untuk hasil penelitian dari ketinggian 702 sampai 1062 mdpl menunjukkan komposisi vegetasi IAS di Kebun Raya Baturaden terdiri dari 9 famili dan 13 spesies di dalamnya, yaitu 303 semai, 335 pancang, 80 tiang, serta 217 pohon. Perlu diketahui tingkat penguasaannya terhadap suatu wilayah melalui indeks nilai penting atau INP.
Dari ke-13 spesies yang ditemukan, 6 diantaranya tercatat sebagai spesies yang membutuhkan perhatian khusus. Terdapat pada tabel 1. Nah, berikut adalah tabel 1 dengan INP IAS tingkat semai, dan panjang. Terdapat 13 spesies dengan 9 famili. Tingkat semai dan pancang terdapat Kaliandra haustiana dan Agathis damara memiliki nilai INP yang tertinggi yaitu 33,36% serta 31,21%. Hal ini dikarenakan tingkat penguasaan oleh spesies tersebut sangat tinggi dalam komunitas vegetasi di Kebun Raya Baturaden. Untuk Agathis damara digunakan sebagai tanaman pokok hutan produksi, dan untuk Kaliandra diperuntukkan sebagai tanaman pagar hias dan konsumsi ternak sehingga banyak ditemukan dalam INP yang tertinggi. Berikut adalah tabel 2 tentang INP IAS tingkat pancang dan pohon. Terdapat 2 famili dan 2 spesies. INP tingkat pohon tertinggi terdapat pada Agathis damara, yaitu 31,12% sebagai tanaman pokok kawasan hutan produksi dan peruntukannya sebagai komoditas utama produksi kayu dan kopang. Berikutnya yaitu jenis-jenis dan IAS. Yang pertama yaitu famili Araucaria dengan spesies Agathis damara. Agathis damara merupakan salah satu spesies dengan status vulnerable. Vulnerable atau rentan adalah status konservasi spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan dengan mitigasi dan pemeliharaan dan pengawasan berkala. Restorasi kawasan yang telah selesai dipergunakan. Selanjutnya yaitu famili Atheriaceae dengan spesies Atherium medium dan Atherium soleopteris. Kedua spesies tersebut merupakan spesies dengan status less concern. Less concern atau beresiko rendah adalah kategori spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Untuk pengelolaan dapat dilakukan dengan mitigasi dan pemeliharaan berkala. Untuk pengendalian dapat dilakukan dengan melalui eradikasi. Spesies tersebut merupakan tumbuhan paku-pakuan. Untuk famili Asteraceae dengan spesies Ageratum conizoides dan Sphagneticola trilobata. Famili Asteraceae merupakan tumbuhan liar dan mudah untuk tersebar di beberapa habitat. Salah satu spesies gulma yang berbahaya. Untuk pengelolaannya dapat dilakukan dengan mitigasi dan pemeliharaan berkala, serta pengendalian dapat dilakukan melalui eradikasi. Salah satu spesies yaitu dengan nama bandotan dengan nama latin Ageratum conizoides. Famili Davaliaceae dengan spesies Davalia denticulata. Spesies ini mampu hidup pada kondisi habitat mikro yang lebih terbuka dengan pengelolaan dan pengendaliannya sama dengan famili-famili sebelumnya. Untuk famili berikutnya yaitu famili Fabaceae dengan spesies Kaliandra houstoniana dan Zapotheca portoriensis. Spesies ini telah dilakukan untuk merehabilitasi tanah masam yang tidak produktif dan ditumbuhi alang-alang. Untuk ekstrak daun Zapotheca memiliki fungsi sebagai antibakterial, antifungal, dan sebagai sumber antibiotik. Untuk pengendalian sendiri dapat dilakukan melalui penjarangan secara periodik dan pengendalian dapat dilakukan eradikasi. Famili Poaceae dengan spesies Eleusin indica dan Saccharum spontaneum. Spesies dari famili ini merupakan gulma bagi tanaman perkebunan seperti jampang atau Eleusin indica. Untuk Saccharum spontaneum dapat menyebabkan sumber api atau sebagai pemicu kebakaran. Pengendalian secara mitigasi serta pengawasan berkala, dan untuk famili ini berperan sebagai sumber semak bakar di hutan. Untuk Eleusin indica yaitu rumput belulang
Dan untuk Saccharum spontaneum yaitu gelaga. Untuk famili selanjutnya yaitu famili Melastomaceae dengan spesies Clidemia hirta. Penyebaran spesies dilakukan oleh burung-burung pemakan buah atau Geocori, dan pengelolaannya dapat difungsikan sebagai plasma nutfah bernilai konsumsi tinggi apabila dikelola dengan baik. Pengendalian melalui eradikasi pemusnahan sampai pada akarnya untuk mencegah penyebarannya. Famili Solanaceae dengan spesies Brugmansia suaveolens. Spesies ini berstatus extinct in the wild, yaitu atau punah di alam liar, yang merupakan status konservasi spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alaminya. Spesies ini terkenal toksik dan halusinogen. Untuk pengelolaannya dan pengendalian sama dengan famili Melastomaceae, merupakan tanaman kecubung hutan. Untuk famili Ateaceae atau dengan spesies Sima wallinsi, yaitu spesies ini melimpah di hutan primer dataran rendah, pegunungan, hutan sekunder, wilayah yang terganggu, serta di padang ilalang. Tumbuh pada ketinggian 250 hingga 2600 mdpl. Daun dan kulit serta batang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, dan pengelolaan dilakukan dengan mitigasi dan pemeliharaan berkala, serta pengendalian dapat dilakukan melalui eradikasi. Merupakan tanaman puspa dengan nama latin Sima wallinsi. Poin kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, struktur komunitas vegetasi di Kebun Raya Baturaden didominasi oleh pancang, semai, pohon, dan tiang, dan ditemukan 13 spesies IAS yang terdiri dari 9 famili. Untuk yang kedua, Kaliandra houstoniana, Agathis damara, dan Sima wallinsi berpotensi sebagai IAS yang menjadi perhatian khusus di KRB. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dengan penulis Sulistiowati, Widodo, dan Sudiana pada tahun 2020 dengan judul Komposisi Jenis Invasif Alien Spesies IAS di Kebun Raya Baturaden, Jawa Tengah, dalam Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.